Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu terlibat. Perkenalkan, nama saya Dwi Yunianto Nugroho dari SMP Negeri 18 Kota Serang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan inovasi pembelajaran yang sudah saya buat yang berjudul Pengembangan Media Ajar, Hukum Ohm dan Rangkaian Hambatan Listrik dengan menggunakan model pengembangan ADY. Selamat menyaksikan. Pengembangan media ajar hukum Ohm dan rangkaian hambatan listrik dengan pendekatan model ADY ini juga sudah kami terbitkan dalam Jurnal Pendidikan Tampusai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan. Media pembelajaran ini kami rancang dengan menggunakan dua sistem, yaitu online dan offline, yang bisa dipakai oleh peserta didik untuk belajar mandiri di rumah dengan menggunakan HP yang berbasis Android, maupun bisa juga dipakai dengan menggunakan laptop atau personal komputer. Bisa juga media pembelajaran ini dipakai oleh Bapak Ibu guru di kelas sebagai media ajar dalam proses pembelajaran hukum Ohm dan rangkaian listrik. Apa saja menu-menu yang ada dalam media ajar hukum Ohm dan rangkaian hambatan listrik ini? Yuk kita lihat bersama-sama dalam tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Inilah tampilan dari media ajar tentang hukum Ohm dan rangkaian hambatan listrik. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita klik dan nanti akan muncul sesuai dengan petunjuk yang ada di dalamnya. Nah, menu yang pertama ini adalah petunjuk penggunaan, dan kalau kita klik dia akan menampilkan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Kalau kemudian kita klik kembali ke menu utama, maka dia akan kembali ke menu utama. Kemudian ada menu yang kedua adalah tentang teori hukum Ohm dan rangkaian hambatan. Ini kita sediakan bagi siswa yang mengalami kesulitan secara teori, dan ini cara mengaplikasikannya dengan tinggal meng-enter saja atau pencet klik juga bisa kalau menggunakan mouse, maka dia akan menjelaskan bagaimana hukum Ohm itu. Ini adalah teori yang ada di dalam hukum Ohm serta rangkaian seri dan paralel. Kalau kita klik ke menu utama, dia akan kembali ke menu utama. Kemudian di sini kita lengkapi juga dengan laboratorium virtual rangkaian seri paralel yang terhubung dengan Pet Animation dari Colorado University. Nah, ini kalau kita klik, maka kita akan disajikan sebuah laboratorium virtual yang nge-link dengan Pet Animation. Ini bisa kita rangkai. Kalau kita misalkan membuat suatu rangkaian yang paling sederhana, ini dari baterai, kemudian ada kabel misalkan, ini bisa dirancang sesuai dengan keinginan siswa, yang bisa memandu siswa, yang bisa melatih siswa dalam praktikum secara virtual. Ini bisa kita pakai jikalau laboratorium kita ada keterbatasan alat, jadi bisa kita pakai laboratorium secara virtual. Dan siswa ini bisa merangkai sesuka hatinya, apakah dia mau menggunakan berapa lampu, dan ini jumlah lampunya bisa bebas, mau rangkaian seri atau paralel. Bisa juga siswa dilatih dengan menggunakan alat ukur. Di sini ada voltage yang bisa kita pakai, atau bisa juga menggunakan ampere meter yang bisa kita pasang secara seri. Ini adalah laboratorium virtual yang harapannya dengan laboratorium virtual ini siswa bisa memiliki gambaran tentang bagaimana rangkaian seri paralel pada hambatan dan teori hukum Ohm. Nah, kembali ke menu utama, tinggal kita close saja, maka dia akan kembali ke menu utama. Di sini juga sudah dilengkapi dengan beberapa contoh soal, dari contoh soal yang paling sederhana, seri, paralel, sampai soal yang paling pendalaman soal di sini juga sudah disediakan. Siswa tinggal memilih saja bagaimana mau mulai dari mana. Apakah dia mulai dari yang paling sederhana, ini adalah rangkaian paralel. Ini tinggal sesuai dengan instruksinya, tinggal enter atau klik menggunakan mouse, maka dia akan menjalankan animasinya. Ini adalah bagaimana menghitung, oh ini rangkaian paralel, berarti penjumlahannya secara pecahan. Nanti siswa akan dipandu secara pelan-pelan
kecepatan animasi sesuai dengan keinginan siswa, karena semuanya akan bergerak sesuai dengan enter atau klik yang dijalankan oleh siswa. Nah, ini setiap kita enter maka dia akan berjalan, jadi kecepatan menampilkannya adalah sesuai dengan bagaimana daya tangkap siswa itu sendiri. Jika siswa belum memahami langkah per langkah, dia bisa menghentikan step by step-nya. Ini adalah contoh-contoh soal, dan ini ada beberapa contoh soal dari tingkat yang paling dasar, kemudian semakin sulit lagi, kemudian ini tingkat-tingkat pendalaman. Dan ini juga dilengkapi dengan tugas mandiri yang bisa diselesaikan di rumah. Ya. Nah, jikalau siswa mengalami kesulitan, maka siswa bisa link ke video pembelajaran. Nah, di dalam video pembelajaran ini ketika kita klik, maka dia akan langsung menyambung ke YouTube. Jadi siswa jika mengalami kesulitan bisa nanti mengamati bagaimana caranya itu dengan melihat video yang ada di dalam YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan sama dengan V-nya di atas, kemudian I sama dengan tegangan pada baterainya. Dan arus. Ya. Inilah menu-menu yang kami tampilkan di dalam media ajar hukum Om dan rangkaian hambatan ini. Mudah-mudahan dengan media ajar yang saya buat ini bisa membantu Bapak Ibu guru serta seluruh siswa bisa belajar secara mandiri maupun secara klasikal di kelas, karena memang materi hukum Om dan rangkaian hambatan ini merupakan materi yang termasuk membutuhkan analisis yang kuat, sehingga biasanya banyak siswa yang mengalami kesulitan untuk materi ini. Itulah tadi pemaparan kami tentang media ajar hukum Om dan rangkaian hambatan listrik yang kami kembangkan dengan model pengembangan AGRI. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.